Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah wa ma ba'du. Para wali santri, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di masjid ini, segenap para dewan perguruan dan pesantren Darul Kiram dan para santri yang insya Allah dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya? Baru jam 9 sudah mendadak. Kita akan melanjutkan pengajian bulanan kita, yaitu pengajian kitab Ayyuhal Walad. Pengajian yang bulan kemarin baru kita buka. Nah, saat ini kita lanjutkan kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Al-Ghazali. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Melanjutkan yang kemarin dalam nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali kepada para santrinya, kepada para muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna mur'an, dan sesungguhnya seseorang itu telah pergi, telah terlewatkan apa sa'atun, sebuah waktu, min umrihi, dari usianya imro'an, fi ghairi ma, pada selain perkara, khuliqa, yang diciptakan apa malahu baginya imro'an, minal ibadati, dari ibadah. La jadil, maka sungguhlah patut antatula, hendaknya merasakan keberpanjangan alaihi, atasnya imro', apa hasratuhu, kerugiannya imro'. Nah, dalam lanjutan yang ada di dalam nasihatnya Imam Al-Ghazali, kemarin kita membahas bahwasanya dalam satu hadis Nabi, salah satu tanda bahwasanya Allah sudah berpaling dari kita, Allah sudah agak cuek kepada kita, itu ketika kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemarin sudah kita bahas bagaimana ketika kita sebagai thalibul ilmi, Allah sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Para bapak ibu yang ada di rumah, Allah sibukkan dengan sebuah pekerjaan yang memang tujuannya adalah untuk memberikan nafkah bagi para keluarganya, untuk membiayai putra-putrinya yang ada di pesantren. Andai kata Allah sudah menyibukkan
kita semua dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, itulah satu tanda bahwasanya Allah sudah berpaling daripada memberikan perhatian kepada kita semuanya. Kemudian di sini dikatakan, siapa saja orang yang usianya sudah terlewatkan, hari demi hari yang sudah dia jalani, tetapi tidak diisi dengan ibadah, maka orang itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kerugian yang berkepanjangan. Orang yang memang tidak disibukkan atau menyibukkan diri dengan ibadah adalah orang-orang yang memang mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, para wali santri dan para santri semuanya, ketika kita membahas ibadah, bulan kemarin pun sudah kita sedikit membahasnya perihal ibadah. Ibadah yang memang kita lakukan adalah ibadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melaksanakan sholat, puasa, maupun yang wajib ataupun yang sunnah, sholat yang wajib ataupun yang sunnah, dan kewajiban-kewajiban kita secara pribadi, baik kepada Allah atau sesama kita. Bapak punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, anak istri dan keluarganya. Ketika bekerja, itu dinilai sebagai ibadah. Ibu yang ada di rumah ngurus anak, bapaknya pergi bekerja, ketika mengurus anak itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah, makanya jangan kita artikan ibadah itu hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasa dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban yang memang harus kita laksanakan adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya jangan sampai masa muda kita, para santri semuanya, kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi insya Allah, kalau Allah sudah mengirim kita, menakdirkan kita untuk belajar agama di pondok pesantren, pastinya limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, perhatian Allah yang lebih akan diberikan kepada kita semuanya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan di dalam nasihatnya, waman dan berguna barang siapa itu jawaza telah melewati siapa man al-arba'ina akan usia 40, walam yaglib dan tidak mengalahkan atau tidak banyak apa khairuhu kebaikannya man ala syarrihi atas keburukannya man, faliyatajahdaz maka hendaknya bersiap-siap siapa man ila nari untuk menuju neraka. Wah, ini agak keras juga nasihatnya dari Al-Imam Al-Ghazali. Kata beliau, barang siapa orang yang sudah mencapai usia 40 atau lebih, tetapi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka orang tersebut, kata Al-Imam Al-Ghazali, bersiap-siap, harus bersiap-siap kalau nantinya suatu saat Allah berikan tempat di neraka. Maksudnya bagaimana? Bukan orang yang usia sudah 40 tahun tidak punya kesempatan, akan tetapi kalau dia sudah usia 40 tahun itu adalah usia yang warning, sudah peringatan. Dalam arti apa? Harus bersiap-siap. Kalau nanti sudah usia 40 tahun, kok ibadahnya belum lebih banyak daripada keburukannya, maka ini sangat dikhawatirkan, kata Al-Imam Al-Ghazali. Sangat dikhawatirkan bahwasanya itu yang nanti akan jadi kebiasaan sebelum dia mati. Nah, mumpung Bapak Ibu kalau misalkan yang belum sampai usia 40, sebelum masa usia 40 bisa bersiap-siap.
usia 40 silakan untuk memperbaiki ibadah-ibadahnya. Taat kepada Allahnya ditambah lagi, sholatnya ditambah lagi, baca Qurannya ditambah lagi, untuk menghadiri pengajian-pengajiannya lebih semangat lagi. Makanya kata Imam Al-Ghazali, umur 40 itu adalah tolak ukur kehidupan manusia dalam segala hal, baik kehidupan dunia ataupun akhirat. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau diangkat menjadi seorang Rasul ketika usia berapa? Usia 40. Yang harus kita tahu dan harus kita pelajari, yang harus kita cari informasinya apa? Sebelum usia 40 Rasulullah ngapain? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Masa remaja beliau, karena beliau dulu hidup dari kecilnya sudah gak ada orang tua, beliau tinggal dengan kakeknya, dilanjutkan tinggal dengan pamannya. Pamannya siapa? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi siapa? Abu. Kalau kakeknya Nabi Abdul. Bapaknya Nabi itu udah hafal semuanya. Ketika Nabi di kandungan, ditinggal sama bapaknya, wafat, menjadi yatim saat masih dalam kandungan. Ketika masih usia kecil, ditinggal sama kakeknya, kemudian disusul sama pamannya. Nabi ketika hidup di masa kecil menjelang remaja itu gak mau merepotkan keluarga. Makanya kita pernah dengar Nabi itu menggembala kambing. Betul-betul. Masa kecil menjelang remajanya Nabi itu beliau isi dengan kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan tersebut agar tidak menyusahkan keluarganya. Beliau gak mau meminta terus kepada keluarganya, gak mau menyusahkan keluarganya. Makanya Nabi Muhammad masih kecilnya udah membantuin gembala. Menjelang dewasa, Nabi Muhammad ingin mempunyai penghasilan, ingin mempunyai uang untuk modal kehidupan untuk modal kehidupan selanjutnya. Makanya kita dengar di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu pernah berdagang. Nabi Muhammad mau berdagang, tapi masalahnya satu. Ketika beliau dagang, beliau gak punya modal. Gak punya modal. Terus bagaimana kira-kira? Apakah keinginan Nabi di dalam berdagang itu terhalang? Tetap tidak. Ada di zaman itu ketika Nabi remaja menjelang dewasa, ya sebelum usia 25 tahun, saudagar yang bernama Sayyidah Khadijah yang nantinya menjadi istrinya Nabi. Perempuan kaya, hartanya banyak, dagangannya juga banyak. Akhirnya apa? Rasulullah sebagai seorang pemuda, seorang bujang datang ke rumah Sayyidah Khadijah. Wahai Sayyidah Khadijah, saya seorang pemuda, saya mau berusaha, saya mau berdagang. Cuma masalahnya satu, saya nggak punya modal. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau kira-kira saya menjual barang-barang yang kamu punya, atau saya berdagang diberikan modal oleh kamu? Minta modal Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah. Terus selanjutnya bagaimana? Sayyidah Khadijah tidak langsung memberikan modal atau tidak langsung memberikan kepercayaan. Dagangan-dagangannya dibawa oleh Nabi Muhammad. Lantas bagaimana kira-kira? Sayyidah Khadijah mengirim orang kepercayaannya untuk menanyakan kepada penduduk Mekah, Muhammad itu orangnya seperti apa. Dicari berita tentang Nabi Muhammad, ke keluarganya, ke tetangganya, ke teman-temannya. Semua yang ditanya sama pembantunya Sayyidah Khadijah tidak ada jawaban kecuali Nabi Muhammad orang yang terpercaya, Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, Nabi
setelah bertanya kepada para penduduk Mekah, baik dari keluarga atau tetangganya, pembantu ini pula membawa kabar kepada Sayyidah Khadijah. Wahai Sayyidah Khadijah, barusan saya sudah bertanya hampir ke seluruh mayoritas penduduk Mekah, baik keluarga, tetangga ataupun teman-temannya Nabi Muhammad. Itu belum jadi nabi, belum jadi nabi. Apa kata penduduk Mekah tadi yang kita sampaikan? Beliau itu orangnya seperti ini. Akhirnya apa? Dari laporan orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah timbul kepercayaan. Sudah, nanti panggil Muhammad, bilang kepadanya bahwasanya aku akan memberikan dagangan untuk dijualkan olehnya. Ditambahin modal juga sama Sayyidah Khadijah. Kemudian pergilah Nabi Muhammad berniaga. Sayyidah Khadijah mengirim lagi pembantunya untuk melihat, untuk mengawasi Nabi selama berdagang. Kamu ikut Muhammad berdagang, lihat gimana dia ketika berdagang. Pulang Nabi Muhammad setelah berdagang membawa keuntungan yang besar, berkali-kali lipat daripada modal yang diberikan oleh siapa? Sayyidah Khadijah. Senang Sayyidah Khadijah tanya lagi kepada siapa? Kepada pembantunya yang tadi ikut dagang. Gimana Muhammad ketika berdagang? Luar biasa. Beliau orang yang jujur. Beliau tidak pernah ingin untung sendiri, tapi untungnya untuk bersama. Baik beliau sebagai pelaku, orang yang melakukan jual beli, ataupun untuk Sayyidah Khadijah sebagai penanam modal. Bahkan orang-orang yang ikut bersama Nabi, orang yang ikut bersama Muhammad, itu pun merasakan keuntungannya. Luar biasa. Nabi Muhammad, bisa saja Nabi Muhammad itu meraup keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi karena beliau tidak mau mengkhianati kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah, beliau tidak pernah melakukan itu sama sekali. Usia 25 tahun Nabi menikah dengan siapa? Sayyidah Khadijah. Ekonominya sudah matang, pengalaman hidupnya sudah luar biasa, keilmuannya sudah cukup. Makanya umur 25 tahun Nabi nikah. Setelah nikah, beliau punya anak. Nanti ketika usia 40 tahun sudah mengalami yang namanya pahit manisnya kehidupan berumah tangga, dan sudah matang dalam pikirannya, sudah dewasa dalam pikirannya, Allah angkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul pada usia 40 tahun. Makanya tidak heran Imam Ghazali mengatakan usia 40 tahun itu adalah tolak ukur bagaimana seorang manusia itu ke depannya akan bagaimana. Syukur-syukur kalau usia kita lebih dari 40 tahun. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita mohon, usia kita dipanjangkan oleh Allah untuk menjalankan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah usia 40 tahun, kata Imam Al-Ghazali, siap-siap. Kalau belum banyak perbuatan baiknya, diperbanyak. Kita sekarang yang belum usia 40, nah ini, kalau yang belum usia 40 harus memperbanyak ilmu, harus memperbanyak pengalaman. Kamu setelah lulus dari Gagirong, jangan berhenti belajar, lanjut kuliah lagi, silahkan, lanjut mondok lagi, silahkan. Yang penting jangan sampai berhenti ngaji ataupun belajar. Insya Allah, kalau kita punya bekal keilmuan, sampai kapanpun kita akan mempunyai pedoman untuk kehidupan kita. Makanya dilanjutkan dalam nasihatnya Al-Imam Al
Selanjutnya, nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ayyuhal waladu, wahai anak-anakku, kata Imam Al-Ghazali kepada santrinya, an-nasihatu, bermula nasihat itu sahlatun, gampang, mudah, wal muskilu, dan bermula perkara-perkara yang sulit itu qabulha, menerima nasihat. Ada dua susunan kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, an-nasihatu sahlatun, nasihat itu gampang, baik yang menyampaikannya, baik yang mendengarkannya, ataupun orang-orang yang mencatatnya. Siapa saja bisa memberikan nasihat, siapa saja bisa mendengarkan nasihat. Tetapi wal muskilu qabuluha, yang susah itu menerima nasihat. Dalam artian apa menerima nasihat? Menerima nasihat dengan menjalankan nasihat yang diterimanya, dengan menjalankan nasihat yang disampaikan oleh dirinya sendiri. Makanya betapa kita menyadari bahwasanya orang bisa menyampaikan nasihat, mendengarkan nasihat, tetapi tidak semua bisa menjalankan sebuah nasihat. Nasihat itu adalah harapan yang baik, mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Itu yang diartikan oleh para ulama mengenai nasihat. Kenapa begitu? Lianna, karena sesungguhnya nasihat itu imudati mutbi'il hawa, berada atau akan berlawanan pada hawa nafsu. Kita dapat nasihat dari guru-guru kita, contoh dari Bapak Haji Rifki, dari Mas Hakim, dari Pak Budi, dari Ustaz Rosyid, idola kita
Bismillahirrahmanirrahim.